Let's talk on FAB Cast. Aduh, hari ini podcast ke-8 ya Mas Yudi ya? Ke-8. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Ingin tahu siapa? Jingtreng. Ibu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi. Waalaikumsalam Mas Catur. Ibu Titi, panggilannya Ibu Titi memang ya? Iya. Ibu Titi Setiawati Subroto, dipanggil Ti ya? Yes. Kayak saya kalau dipanggil Tur nggak cocok ya. Ya, cocok aja. Cocok aja ya sebenarnya. Tur gitu manggilnya ya. Tapi kebetulan hanya orang rumah yang manggil saya ujungnya aja. Ibu Titi ini saya mau cerita sejarah nih sedikit. Saya malah dosen pertama kali ketemu Bu Titi. Pas nguji ungkir teaching. Yang ngetes itu ada Bu Titi, Bu Abira, Bu Dewi. Saya 3 dosen ini yang orang yang pertama kali ketemu. Ya, jadi asli Semarang ya Bu? Iya, asli Semarang. Asli Semarang. Gimana rasanya pindah ke Tegal Bu? Rasanya laka-laka. Tapi sebenarnya ada misi, ada keinginan yang mau pindah di Tegal gak ya? Dulu itu, sebelum jadi Awal masuk Tegal itu karena penempatan. Karena penempatan. Ya, tapi nggak ada keinginan kayaknya. Nggak ada. Penempatan karena kebetulan saya statusnya PNS DPK. Saya ditempatkan di PS Tegal tahun 2005. 2005. Sampai sekarang. Jadi kelahiran asli Semarang. Iya. Jadi kalau Bu Titi kelihatan dari logat atau aksen. Masih kelihatan sekali. Oh, kelihatan. Jadi tetangga saya, tetangga saya itu orang Semarang. Itu mirip sekali ya dengan Bu Titi. Oh, ternyata memang aksen orang Semarang itu ya seperti ini gitu. Jadi lahir di Semarang, pendidikan terakhir di S2-nya di Sugiya Pranoto Semarang. Itu Semarang. Jadi memang semuanya aktivitas di Semarang. Kecil besar di Semarang. Dan tiba-tiba pindah ke Tegal. Kaget. Atau karena jodohnya juga? Oh, belum. Jodohnya belum di Tegal ya? Belum ya. Tapi kebetulan jodohnya Nggak tahu nih kok tiba-tiba di di Tegal. sini. Jadi jodohnya kebetulan di Tegal juga, dan semua keluarga Ibu Titi khususnya ya, keluarga kecilnya di Tegal di Iya, karena penempatan di sini ya dijalanin ya. Selama 2005 ya memang awal pengen ada keinginan pindah ada. Oh gitu. Tapi setelah dipikir-pikir mikir berapa kali? berkali-kali. Jadi pingin pindah, pingin lah ya, ingin kembali. Awalnya gitu. Ada perbedaan memang yang Ibu rasakan kok ingin pindah ke Semarang gitu? Bedanya apa ya? Mungkin karena satu jauh ya. Dulu jauh. Karena dulu kan awalnya nggak ngerti Tegal itu kayak apa sih. Karena emang belum pernah. Padahal Ibu deket loh ya. Iya. Bayangkan saya gitu. Dulu Tegal tuh hanya di TV. Dulu nggak punya pikiran mau ditempatkan di Tegal begitu. Inginnya nyaman di Semarang, lingkungan di Semarang saja sebenarnya. Karena sudah kecil di sana, besar di sana kan itu kan ya sudah ngerti. Kemudian pindah ke Tegal kok budayanya beda. Yang biasa semua ada katakanlah seperti ini kok terbatas misalkan. Kemudian jauh dari keluarga. Iya, begitu. Jadi memang sebenarnya itu butuh adaptasi. Iya, butuh adaptasi. Setiawati Subroto, iya. SEMSI. Yes. Bu Broto. Enggak apa-apa. Saya kalau iya, kalau dari zaman dulu itu kalau film-film ada namanya Bu Broto itu kalau enggak dia gaya golongan ningrat ya. Oh, ini ningratan gitu. Terus sanggulnya gede. Nggak pengen dipanggil Bu Broto, Bu. Dosen panggil Bu Broto. Loh, nggak apa-apa. Panggil Bu Broto nggak apa-apa. Malah nggak ada, malah unik deh. Malah unik ya. Bu Broto mana? Tapi ini nggak pakai sanggul. Nggak pakai sanggul. Iya. Wah, Bu Setiawati dari 2005 di UPS ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan singkat, dosen DPK itu maksudnya seperti apa? Dosen DPK itu dipekerjakan. Diperbantukan. Dosen dari pusat. Ya, saya ikutnya di kementerian sekarang. Kan pusatnya kan di kementerian ya. Tapi saya ditempatkannya di PTS. Di PTS. Se-Jawa Tengah. Jadi DPK itu istilahnya seperti itu. Itu bisa dipindah-pindah. Kapan saja bisa ditarik oleh LXT. Misalnya Ibu pindah di ujung Jawa Tengah itu Magelang ya?
Misalnya dipindah ke Magelang. Ya bisa selama ada posisi, karena kan saya manajemen ya. Selama ada PTS mungkin loh ya yang bisa membutuhkan. Oh kan gitu. seperti itu. Solo misalnya itu bisa ya? Bisa, kapanpun bisa ditarik oleh Akademik, kapanpun. Oke. Tapi ini alhamdulillah belum ya. Ingin? Oh, enggak. Pindah lagi, ribet lagi. Pindah lagi, butuh penyesuaian lagi. Penyesuaian lagi. Ini sudah termasuk zona nyaman. Dulu saya pertama kali kenal Bu Titi ya, itu kayak ini jutek ya kayak. Aduh sih? galak ini. Iya masih dia. Iya waktu nguji ya, saya jadi ingat sekali. Ini pas saya micro teaching kok deg-degannya sama Bu Titi. Jadi aduh ini kayaknya galak nih nanti kalau saya jadi kerja di UPS itu. Tapi luar biasa baik, ramah, mengayomi lah, mengajari kepada saya yang termasuk dosen manajemen waktu itu. Alhamdulillah bisa dibantu oleh Bu Titi. Bu Titi sebagai WD1 ya, wakil dekan satu bidang akademik. Perasaannya seperti apa, Bu? Perasaan apa maksudnya? Perasaan ketika jadi wakil dekan. Karena sumbu ya atau jantungnya ya misalnya di Bukan, fakultas. kalau di fakultas malah justru sumbunya itu di prodi. Oh, sumbunya di prodi. Nah, WD Justru malah berarti program studi kalau saya. Gitu. Jadi yang mengurusnya akademik. Iya, cuman di wakil dekan itu kan lebih ke apa ya? Kalau saya mengistilahkan sebagai koordinator lah. Koordinator kayak panitia ya. Oh, Bu? kayak panitia. Koordinator panitia. Saya menggawangi prodi-prodi. Oh, jadi prodi-prodi itu terus nanti bertanggung jawabnya di WD1. Iya, jadi prodi tanggung jawab ke saya sebagai WD1. Dan saya bertanggung jawabnya ke Budekan. Jadi intinya saya tuh membantu Budekan sebenarnya, membantu Budekan dalam hal akademik. Khusus akademik, tapi memang ini ya cukup padat ya Bu ya aktivitasnya. Karena kegiatannya akademik kan sangat dari ya karena memang apa namanya ya, pilot projectnya kan di akademik ya. Fungsi kontrolnya di situ ya. Iya, kalau akademiknya berhenti ya kita nggak ada kegiatan. Gitu. Seperti sekarang ini kan mahasiswa sedang sibuk untuk apa namanya, mau ujian pendedaran ya kan, mempersiapkan kelulusan. Lah itu kan dari akademik yang menentukan jadwalnya, mau kapan pelaksanaannya, mau berapa lama kan itu kan. Jadi dari fungsi registrasi dia masuk kuliah pertama sampai bahkan dia mau lulus. Iya. Kaitannya dengan akademik. Iya. Oke. Kalau dari definisi WD1 berarti sebagai pembantu dari dekan kaitannya dengan akademik. Nah, sumbunya itu di prodi, program studi. Justru kalau saya itu malah beratnya itu sebenarnya di program studi. Oh, gitu. Kalau wakil dekan itu kan hanya membuat apa ya, kebijakan, membuat aturan. Nanti prodi harus seperti ini nih. Nanti silakan dijalankan. Nyaman nggak, Bu? Dibilang nyaman ya harus nyaman ya. Harus nyaman ya. Iya, karena tugas sebagai wakil dekan satu itu kan amanat ya, amanah. Ya awalnya berat. Gimana ya nih ya, bisa nggak ya, nah, kan itu kan. Tapi ketika sudah dijalani, proses belajar terus ya, sudah menemukan apa ya istilahnya. Ibarat orang mau berjalan itu kan harus menemukan dulu lah. Misalnya mau kemana ya jalannya ya, kan seperti itu. Karena sebelumnya Bu WD1 atau Bu Titi ini informasinya sebagai ketua prodi. Iya. Manajemen. Iya. Tentunya sudah punya pengalaman di situ. Berapa tahun itu menjadi saya itu kalau ngomong perjalanan ya awal masuk ya itu saya sudah dulu di Badan Penjaminan Mutu. Awal saya masuk itu sudah LPM. Awal Awal-awalnya. Dulu BJM, Badan Penjaminan Mutu. Awal kali saya masuk itu ada badan seperti itu, Penjaminan Mutu namanya. Saya di situ 2 atau 3 tahun ya saya lupa, kemudian saya pindah dilukir lah ya, dimutasi ke LPM. Lembaga Pengabdian Masyarakat. Pada waktu itu tadinya sebagai staf, kemudian naik menjadi sekretaris LPM. Gitu. Nah, setelah sudah selesai, ditarik ke fakultas. Seneng ke fakultas karena laya-laya istirahat. Tapi ternyata dipanggil Semarang banget ya. Laya-laya. Jadi kemudian setelah dari LPM kan kembali kan karena sudah selesai. Istirahat sebentar, dalam arti istirahat itu tidak menduduki jabatan ya, dosen biasa seperti itu. Kemudian ditarik lagi sebagai sekretaris program studi manajemen pada waktu itu. Waktu itu ketua prodinya adalah? Ketua program studinya waktu itu Ibu Niken Wahyu. Iya. Lalu beberapa waktu kemudian menjadi ketua program studi manajemen. Karena Bu Niken naik
sebagai wakil dekan 1, ya saya naik sebagai ketua program. Kalau dari track recordnya memang pengalamannya Ibu di memegang amanah ya, ditugaskan itu cukup banyak ya. Sudah cukup pengalaman, sudah ditempa gitu. Akhirnya jadi wakil dekan 1. Kayak ditempa itu kayak apa? Kayak bahasanya berat sekali. Wakil dekan 1 tugasnya apa tuh Bu sebenarnya, tugas dan fungsi? Nah, aku nak ngomong tugas ya Mas. Aduh kok ngomong bahasa Jawa. Semarang nemen ya. Kalau ngomong masalah tugas aku jenis nggak kepean gitu. Tugasnya. Saya kalau disuruh bilang secara apa ya, teori terus agak susah Mas. Iya. Mungkin secara umumnya gitu. Ya itu tadi mengkoordinir kegiatan Koordinir akademiknya, kegiatan merencanakan nanti selama 1 semester itu mau ada kegiatan apa nih, pelatihan apa atau mungkin webinar apa nih, kan gitu. Perkuliahan, jadwal Iya perkuliahan. otomatis perkuliahan, apalagi sekarang kan fakultas ada 4 prodi ya, yang dulunya hanya 3 prodi, sekarang nambah 4, jadi PR-nya nambah. Amalnya insya Allah akeh. Amin. Mengkoordinir, membuat jadwal. Ya menyusun rencana. Menyusun rencana maksudnya, iya. menyusun rencana. Ada lagi? Yang tapi tidak bersinggungan langsung dengan mahasiswa ya? Bersinggungan ketika ada mahasiswa yang ya curhat, ya ada biasanya mengeluh soal nilai, mengeluh soal dosen. Dosen boleh curhat juga? Oh boleh, Mas Catur mau curhat. Oh jadi mahasiswa pun curhat ke Ibu pun bisa ya? Lo bisa, nggak apa-apa, saya welcome. Tentang misalnya nilai atau sesuatu. Ya selama saya bisa membantu ya, selama itu masuk di ranah saya loh ya, masuk di koridor. Dan itu masih menjadi loh. tugas dari WD1 ya? Ya kalau dia mau masalah tugas ya selama ada kaitannya dengan akademik lah. Oke, kaitannya akademik, curhatlah dengan WD1. Jadi fungsi itu adalah sebagai koordinator tadi ya? Ya, kalau saya sih ngomongnya koordinator saja Mas Catur. Koordinator dari prodi-prodi yang ada 4 di Fakultas Iya, Ekonomi sekarang dan kan Bisnis. ada 4 ya Mas. Tadinya 3, sekarang 4. Aduh. Oke, itu dari tugas. Jadi tugas dari WD1. Ternyata ada mahasiswa pun bisa bersinggungan langsung. Misalnya tadi curhat ke Bisa. WD1. Bisa. Yang paling curhat yang paling ekstrim pernah nggak Bu? Waduh. Apa ya? Ya masa saya buka di sini kan itu Ya rahasia. contohnya. Gak perlu sebutin nama. Misalnya curhat tentang apa gitu. Ya biasanya kalau rata-rata curhatnya masalah nilai biasa anak-anak itu nilai. menghadapi dosen A, B itu seperti apa. Jadi bagaimana trik Bu, bagaimana begitu ya. Rata-rata cuma seperti itu. Jadi rata-rata ya sebenarnya tidak ada terah kaitannya dengan pribadi tentang patah hati. Oh, itu nanti saya buka konsultasi. Biro konseling harusnya. Dari kasih gitu. Jadi tapi lebih kebanyakan kegiatan akademik karena sesuai dengan fungsi. Iya, sesuai dengan fungsinya. Fungsinya. Terus kalau misalnya ada yang mau minta kompensasi, nggak ke Ibu ya? Saya sebagai apa minta kompensasi? Kompensasi misalnya susulan ujian? Oh iya, karena satu pintu. Satu pintu, Oh, jadi iya. ke Ibu WD1. Iya. Ini banyak loh yang belum tahu Bu WD1 tuh yang mana. Alah, gitu. itulah, gitu. Saya Saya suka benar heran. kok banyak yang nggak kenal ya. Kayaknya perlu dipajang. Oh iya. Bu WD1 yang gede fotonya gitu. Ayo jangan gede-gede. Ini Bu Dekan, karena online kan ya Bu ya. Jadi kalau online ini memang keterbatasan informasi. Keterbatasan informasi yang ini Bu WD1 yang mana. Bahkan ini mungkin ada beberapa yang kaprodi baru belum kenal. Atau dengan wakil dekan 2, wakil dekan 3 yang baru misalnya belum kenal. Tapi lebih senang dikenal apa enggak sih Bu? Tergantung Mas. Saya atau senang yang dikenal atau saya makanya main di belakang layar aja gitu. Kalau saya lebih suka di belakang layar ya. Ya, layar mana tapi? Layar tancap. Loh justru peran itu kan di sutradara ya kalau Iya, saya. betul. Sutradara kan yang mengarahkan. Iya, kegiatan-kegiatan acara TV itu nggak tahu padahal ada seseorang yang di belakang. Contohnya seperti sekarang ini tuh yang di belakang layar siapa? Oh gitu. Mas Widi. Besok jadi podcast dia bintang tamu deh kayaknya biar tahu. Gantian dong. Iya, oke. Jadi emang senangnya di belakang layar ya. Salah kegiatan akademik selain kaprodi ternyata ada wakil dekan 1 yang mau bantu atau mengontrol di situ ya. Ya itu tadi saya membantu Bu Dekan lah. Saya membantu dekan kaitannya dengan akademik gitu. Oke. Kegiatannya selain jadi wakil WD1 ibu rumah tangga ya. Ya itu sudah otomatis. Otomatis. Ini mesti pertanyaannya angel-angel ini. Mesti. Jadi sebagai ibu rumah tangga, kerjanya kan di kampus banyak gitu, sering dibawa pulang tentunya ya.
Apalagi sekarang online ini ya, tidak mengenal batas waktu karena dia kayak. Oh ya tetap mengenal batas waktu kalau saya. Ada. Oh iya jelas tuh. Ada pernah kan terjadi kasus mahasiswa WA kapan atau tugas gitu? Kalau saya sudah pernah ngomong ke mahasiswa ya. Oke. WA boleh, telepon pun juga boleh, tapi ya tolong lihat waktu. Nah, gitu. Kalau WA jam 8 malam ya masa saya layani. Nah itu, ingat tuh. Jadi harus konfirmasi dulu gitu ya. Iya, karena kan akademik WD1 apalagi WD1-nya cuma 1 orang ya. Kalau udah WD1-nya 5 mungkin bisa. Ada nggak? 5 kok pembagiannya aneh malah. WD1-nya 1 sedangkan mahasiswa Fakultas Ekonomi itu ada 2.000 misalnya. Konsultasi semua kan repot ya Bu. Oh ya repot. Gitu. Jadi memang tugasnya ini sangat banyak sekali ya. Nah itu di rumah sebagai ibu rumah tangga. Terus tugasnya tentu harus dibatasi di rumah ya. Iya, saya kalau sudah pulang ke rumah ya full untuk keluarga. Harusnya kan seperti itu ya. Leyeh-leyeh. Oh leyeh-leyeh. Nganggo daster. Oke, kita ada tanya jawab cepat. Ibu pilih cepat terus jawab alasannya apa? Harus ada alasannya. Harus ada. Ini ngomong-ngomong nggak ada suguhan minum gitu. Aku bercanda. Ada loh kita tuh tinggal. Oh, iya. Itu sebelahnya galon. Oh udah diisi. Oke deh Bu, WD1 ya, yang belum kenal nih kenalan dulu. Kalau mau konsultasi boleh, tapi jangan pinjam duit ya Bu ya. Saya bukan bank. Iya, pertanyaannya, pilih Semarang atau Tegal? Harus milih. Waduh, milih atau nggak boleh? Harus pilih. Kalau suatu ketika dan terjadi, Ibu pilih Semarang atau Tegal? Ya karena posisi sekarang saya full di Tegal ya, berarti di Tegal Pak Catur. Di Tegal. Iya, tapi tetap ke Semarang lah ya. Sewaktu-waktu sekarang naik tol cuma 1 jam ya Bu? Iya, tapi ini belum pulang Mas Catur. Belum pulang selama? Ini malah curhat. Sudah kan waktu itu udah pulang ya Bu ya? Belum, setelah hari raya. Hari raya belum pulang sampai sekarang. Hari Idul Fitri? Iya belum pulang ini. Belum pulang. Kan taat aturan nih. Berarti saya kemarin pulang itu nggak taat ya? Enggak. Astagfirullahaladzim, maafkan aku. Contoh nggak ya. taat. Berarti belum pulang pengen ke Semarang. Pengen loh. Refreshing. Sebenarnya apa sih Bu istimewanya Semarang Bu? Kalau menurut Ibu tuh hanya sebagai kota kelahiran saja. Ya ada lebihnya lah ya. Apa lebihnya? Panas sama. Enggak Biaya tuh. hidup. Enggak. Di tempat saya adem Mas. Semarang yang mana Bu? Kebetulan di daerah Tembalang Mas. Ya wajar ya. Itu yang Undip ya? Yes, di Undip. Ya iyalah ya. Coba saya dulu kan, kalau saya dulu di Bendan Ngisor panasnya. Oh kayak ya jelas itu. Jauh. Jauh ya. Karena dingin. Ibu kenapa nggak pindah ke Guci aja? Dingin tuh. Jangan. Kalau mau cari Keren dingin. nenek atuh. Ingin pindah ke, tapi tetap di Tegal ya karena emang kegiatan. Ya karena sekarang karena kerja di sini, Ya, mau keluarga nggak di mau. sini, ya mau nggak mau ya Tetap di Tegal. dinikmati lah kalau saya. Tapi suami sempat LDR ya Bu ya, sama suami ya maksudnya? Ya, karena dulu suami saya malah kebalikan nih ya. Saya yang orang Semarang kerjanya di Tegal, suami saya yang orang Tegal malah kerjanya di Semarang begitu. Oh, kok kebalik? Oh, kebalik makanya Tapi saya juga heran. Akhirnya doa setiap hari ya Ibu. Ya, Titik ya sekarang sudah akhirnya kembali kayak apa menyatu. aja. So sweet banget sih. Ini meresahkan kalau saya kayak gini. Oke, tanya selanjutnya, pizza atau bakso? Ini kalau dengarnya dua-duanya ini makanan favorit. Tapi kalau diminta milih, Nah, kon milih pizza Mas aku. iya itu yang paling saya benci pizza malahan Bu. Oh, enggak, Saya ya? sukanya apa tuh? Pizza itu makanan kayak gitu suka. Saya suka aku pizza itu. Sensasinya, Ya karena toppingnya macam-macam itu loh Mas. walaupun harganya mahal. Mahal itu relatif. Oke, Ibu tetap bisa pizza. Tadi tidak ada filosofi kenapa suka pizza, yang penting Nggak ada. karena topping aja murah ya. Bekerja, kalau Ibu diminta untuk bekerja atau jadi ibu rumah tangga? Nah, itu pertanyaan yang kenapa selalu ditanyakan gitu loh. Ibu-ibu saya harus tanyakan. Nah, kenapa? Apakah ada dari Mas Catur? Apakah ada image bahwa ibu bekerja itu sesuatu yang ini malah aku sentrikan? Baru kali ini loh, saya itu podcast diatur saya ditanyain. Karena selalu ada pertanyaan, saya tuh Iya. heran loh Mas Catur. Karena gini, saya berpikirnya
orang yang anak yang di rumah, keluarga suami gitu ya. Kayaknya tuh lebih nyaman istri itu di rumah gitu, ngurusin keluarga gitu ya. Kayak sepertinya begitu. Iya. Tapi kayak seperti Ibu Titi kan bilang aktivitasnya luar biasa. Saya aja ngelihatnya aja sibuk banget ya, ngoreksi, ini bimbingan, pokoknya banyak begitulah. Tapi kalau misalnya diminta, Nah itu, kalau saya begini Mas, ibu rumah tangga itu profesi sebenarnya ya kan. oh gitu. Menurut saya itu profesi yang luar biasa lah. Berarti harus mengandung sesuatu yang komersil kalau di sebuah profesi. Enggak, tidak harus dengan komersil. Karena ibu rumah tangga itu kan 24 jam. Nah, kenapa saya mengatakan saya sulit untuk ketika menjawab bekerja atau ibu rumah tangga? Kalau saya begini, perempuan itu harus mandiri. Bukan berarti harus apa-apa sendiri, bukan ya. Ada kalanya tergantung dengan suami ya. Tapi ada kalanya harus bisa mandiri. Ketika saya memutuskan untuk menikah, wah ini ilmu nih, ilmu buat saya. Serius nih. aku tuh serius. Ketika saya memutuskan untuk menikah berarti status sebagai ibu rumah tangga kan sudah melekat. Oke. Iya kan? Iya. Kalau saya masih single mahasiswa apakah dikatakan ibu rumah tangga kan? Tidak. Ketika memutuskan untuk menikah berarti status ibu rumah tangga dengan kewajiban A sampai Z tadi yang saya katakan 24 jam tidak pernah berhenti. Tetapi apakah sampai seperti itu saja? Kalau saya kepengen mandiri itu dalam artian tidak terlalu tergantung dengan suami. Saya harus bisa menciptakan, saya harus bisa berkarya. Nah kebetulan saya berkaryanya ada di luar. Di luar gitu ya. Kan gitu kan, saya karena bekerjanya di luar. Kan sekarang juga banyak nih ibu rumah tangga yang bekerja tapi di dalam rumah. Iya, Jual online gitu ya kan, dan lain sebagainya. Dan itu bisa dijadikan sebagai bahwa ini bisa membantu perekonomian keluarga. Iya, karena kita kan nggak tahu ya, ini mohon maaf ya, kan kita nggak tahu nih kita ini mau sampai kapan. Mungkin ada kalanya salah satu dari kita mungkin. Iya. Nah itu loh maksud saya seperti itu. Kalau misalkan saya bergantung dengan suami saya dalam artian full sebagai ibu rumah tangga, ya kan, tidak tidak mempunyai penghasilan, tidak berkarya, terus saya harus bagaimana? Jadi membuat sebuah tindakan preventif ya. Kalau nanti suatu saat, ya kita nggak tahu. Ya tadi kan kita nggak tahu perjalanan itu kan kita nggak ngerti kan ya. Dan apa ya istilahnya ya? Buat saya selama kita bisa membagi waktu, kenapa tidak? Jadi tadi saya katakan ketika saya sudah pulang ke rumah ya full image saya sebagai ibu rumah tangga. Saya akan melepaskan atribut saya di sini sebagai wakil dekan 1 di rumah. Karena ada beberapa pemikiran bahwa istri ya di rumah, istri ya mau. Ya itu oke lah, enggak masalah. Cuman tadi sampai seberapa lama? Itu kalau saya sebenarnya. Jadi memilih dua-duanya ibu rumah tangga yang bekerja. Ibu rumah tangga yang bekerja. Oke deh, saya terima deh. Nah sekarang coba Mas Catur coba sekarang, ya kan? Kalau misalkan nih ibu rumah tangga cuman full di rumah, iya ya, nggak ada aktivitas. Tapi kan saya beberapa kali ngeliat di salah satu platform medsos gitu ya, yang mereka itu hiperbola menurut saya, Bu. Jadi mereka itu ibu rumah tangga, terus seperti mengkomersilkan diri gitu ya. Maksudnya siapa yang memandang ibu rumah tangga sebelah mata, yang nyuci, yang ini, yang itu, sepertinya kok berat sekali gitu. Makanya apakah apa ya bahasa Jawanya itu diopen gitu loh sambil bekerja gitu. Nah itu yang terurus kayak gitu. Itu yang kadang salah apa ya, kalau saya begini, namanya rumah tangga itu kan bareng-bareng. Yang bisa saya kerjakan ya saya kerjakan, yang bisa dikerjakan suami saya dikerjakan suami saya. Kerja sama lah ya. Iya, namanya rumah tangga kan disonggo bareng. Kalau suaminya paham. Ya harus dipahamkan. Kita kayak konsultasi parenting ya, Bu ya. Jadi sebetulnya harus kerja sama. Ya kerja sama, namanya rumah tangga itu kan harus bekerja sama, harus berdua kan, nggak bisa uang bareng, kerjaan rumah bareng, ngurus anak bareng. Kenapa kok saya mengatakan ibu rumah tangga yang bekerja? Karena tadi perekonomian kan ya, saya membantu keluarga. Iya. Kebutuhan anak semakin gede, semakin besar, semakin banyak. Oke. Itu. Tapi ada sebuah tagline. Apa?
gaji istri itu hanya milik istri, benar Oh nggak iya. sih? Itu rahasia itu. Selanjutnya, ini pertanyaannya. Cerdas tapi pendiam gitu ya. Atau yang biasa saja tapi tapi speak up atau pandai berbicara. Angel mana pilihannya Thomas lah. Ibu pilih yang mana? Memilih itu memang harus yang sulit. Ya memang hidup itu pilihan Iya, sebenarnya iya. gitu. Kalau kita sudah memilih ya udah dilakoni, dijalani. Tapi Ibu tadi nggak milih kan? Enggak milih ya. Digabung berarti ya, digabung. Coba cerdas tapi pendiam atau biasa saja lah, dia nggak terlalu cerdas, biasa, tapi banyak pandai berbicara. Ya kalau saya biasa aja tapi pandai bicara. Kenapa, Bu? Aduh, apa ya Mas ya? Aku ya bingung jawabnya apa ya. Karena kadang orang yang terlalu cerdas atau terlalu pintar tuh kadang menganggap dirinya itu terlalu over. Oke. Jadi seperti kalau pendiam itu kita tidak tahu sebenarnya dia diamnya itu karena apa. Nah, diam karena apa? Meskipun ada yang mengatakan diam itu emas. Tapi ini Jangan dilanjutin. oh, udah. Jangan diam itu Mas. Iya, emang ada yang mengatakan diam itu Mas, tapi kalau misalnya dia bisa menyampaikan, itu lebih baik ya Bu ya. Ya kalau saya segala sesuatu harus disampaikan. Iya Mas. Jangan kita pendam. Iya. Seburuk, sepahit apapun ya Pendapat. namanya pendapat kok. Iya. Pendapat itu kan bisa benar bisa salah. Kalau Ibu mengajar di kelas misalnya, Ibu lebih senang mereka aktif berbicara dibandingkan yang diem aja, tapi dia hanya cerdas secara kognisi misalnya. Kalau saya lebih seneng mahasiswa itu aktif ngomong ya. Iya. Jadi kayak kita ini nih timbal balik ya, kayak orang badminton tuh kan sana kemari ke sana kemari. Enggak cuma gitu-gitu doang. Gitu. Jadi emang lebih nyaman mereka yang sebenarnya mau speak out. Karena apa ya? Karena ada usaha untuk mengungkapkan pendapat. Nah, itu kayaknya kaitannya dengan soft skill ya kalau di mata kuliah Mas Oh Denny, Bu. iya. Jadi sebenarnya ini harus di mahasiswa nih buat catatan bahwa di kelas itu ya tidak diam saja. Nah, kan Manfaatkan momen gitu. iya, diam itu kan bingung. Diam itu apakah diam memahami atau malah nggak paham? Wah, kan Tapi dalam hal dia kognitif, dia sebenarnya cerdas gitu. Tapi dia tidak bisa menyampaikan. Ini agak yang sulit ya. kalau Bisa saya kalau mengerjakan. cuma nulis Iya. bisa teorinya. Bisa teori tapi tidak bisa menyampaikan. Ini agak sulit. Oke, kita sepakat kalau ini, Bu. Oh, sepakat. Oke. Tapi yang bekerja ibu rumah tangga belum tahu ini. Tapi. Nah, itu kayaknya perlu lagi nih. Pertanyaan selanjutnya. Mahasiswa cerdas tapi attitude-nya kurang atau mahasiswa biasa saja tapi attitude-nya bagus? Nah, kalau saya milih yang attitude lah. Attitude is everything. Sopan santun, apalagi ya? Rajin menabung, enggak. Menghargai orang Menghargai lain, apalagi ini menghargai dosen yang lebih tua lah ya, katakanlah Iya, seperti betul. itu. Dosen itu kan ibarat orang tua. Betul. Nah, kalau dengan dosennya aja seperti itu, berarti kan bagaimana dengan orang tuanya? Iya. Nah, cerdas buat apa? Jadi setiap aktivitas dia di kampus itu mencerminkan dia di rumah. Sebenarnya. Nah, ini yang jadi PR, Bu, untuk generasi sekarang ini, generasi Z sebutnya. Ini banyak ditemukan yang memang secara attitude Masih kurang. masih kurang. Gitu. Nah, ini yang bisa jadi penelitian nanti kita nih. Oh iya. Penelitian kenapa? Contoh simpel aja, misalkan masuk ruangan misalkan. Harusnya itu kan ketok pintu lah katakan. Iya, ketok Nah, ya pintu. bahasa komunikasi kan kita harus ketok pintu dulu nih. Nah, kan itu. Kalau dipersilahkan ya silahkan masuk. Tapi kalau tidak ada ya berarti ya balik kanan kan. Iya. Nah, tapi Kalau ini kan belum berarti kan kita ada sesuatu. Iya. Kita sedang mengerjakan apa yang tidak bisa diganggu. itu. Nah, ini masih banyak yang belum sulit ditemukan. Ya ada, tapi Ya, untuk beberapa lah. beberapa. Gitu. Sepakat juga ya kalau yang ini. Yang terakhir nih, ngomong di depan atau ngomong di belakang. Ngomong aja di depan langsung. Tapi emang saya akui Bu Titi ini seringnya ngomong di belakang. Ngomong di depan ya. Jadi kalau nggak suka ya ngomong di depan ya Bu ya. Ngomong aja langsung. Nggak usah ngomong di belakang. Siapa sih? Iya, selama kenal sama Bu Titi ini, kalau Ibu Titi tidak nyaman atau tidak cocok atau pekerjaannya kurang ya disampaikan ya Bu ya. Iya, selama kaitannya dengan pekerjaan lo ya. Iya betul, dengan kerjaan, Selama tidak menyangkut masalah pribadi. Makanya saya tidak pernah membawa masalah pribadi ke pekerjaan profesional gitu ya. Iya, salah di pekerjaan ya marah ya. Udah, selesai. Nggak usah terus ke bawah. Oh, enggak usah panjang kali lebar kali tinggi. Luas, ini nggak selesai.
Dengan mahasiswa pun begitu ya, ketika misalnya ada konsultasi skripsi atau apa, ya udah itu profesional, tapi setelah itu ya sudah gitu. Iya, sudah. Marah ya hari ini marah. Besok ya sudah. Jangankan besok, nanti aja sudah lupa kok. Ya harus. Jadi menyesuaikan. Iya. Atau mengkondisikan kan. Iya, tidak usah dibawa kemana-mana lah. Iya. Abot mas. Hidup itu sudah berat. Jadi lebih nyaman langsung di depan, to the point apa yang mau disampaikan. Oke, ini ada pertanyaan dari warganet. Aduh, kayak aku kayak apa aja ya. Artis ya. Netizen. Karena itu kan kaitannya dengan WD1, pasti ada beberapa pertanyaan yang sudah kita sari. Yang pertama, Ibu, tips konsultasi skripsi itu seperti apa? Aduh, apa Bu? Ada pertanyaan begini. Duh, konsultasi tips ki. Sebenarnya seperti apa? Berarti konsultasi tips itu bagaimana konsultasi yang baik mungkin ya? Komunikasi, kalau saya tangkap begitu mungkin. Yang pertama ketika mahasiswa akan membuat skripsi ya, itu pertama kali dilihat buku pedomannya dulu seperti apa. Dibaca. Kita ikutin aturan main yang ada di buku pedoman. Kita kan sudah ada ya buku pedoman penulisan skripsi kan sudah ada. Ikutin aturan itu dulu, alurnya, pokoknya semua diikutin. Terus setelah itu pelajari dulu. Kalau saya ya pelajari dulu dosbingnya. Dalam arti itu saya dapatnya siapa sih? Nah, beliau itu sukanya gimana sih? Nah, dipelajari dulu lah. Masing-masing dari dosen pembimbing 1 ataupun 2. Itu kalau saya dipelajari dulu. Saya selalu mengatakan ke mahasiswa seperti itu. Kalian sudah kenal dosen A, B, C, pelajari nggak senangnya di mana, senangnya di mana. Untuk apa? Nanti ketika sudah mau skripsi, bagaimana cara konsultasi yang enak itu seperti apa? Biar tidak istilahnya ya, tidak menimbulkan masalah. Dalam artian masalah itu kan ada dosen yang mungkin ditelepon langsung diangkat ada. Ya. Di WA langsung balas ada. Dan itu karakter sebenarnya ya. Maksudnya ke karakter ya. Kita tidak bisa memaksakan. Ya nggak bisa. Iya. Berarti ternyata ini ada poin penting yang kita harus pahami mahasiswa bahwa kita harus paham dulu karakter dosen. Iya, karakter misalnya dosen. Bu Titi karakternya apa? Terus misalnya saya atau yang lain itu karakternya. Jadi mereka tidak bisa sekehendak mereka. Iya, nggak bisa dong. Saya pengennya konsultasi hari ini nih Bu. Emang lu siapa kan? Itu penting nih. Jadi kita harus memahami. Yang poin pertama tadi ya mempelajari. Yang kedua ini yang mungkin banyak yang tidak tahu, harus memahami karakter dosen. Iya, pahami dulu karakter dosennya. Karakter dosennya seperti apa? Ya ikutin aturan main dosen lah. Jangan dia tidak bisa diajak bercanda, tapi diajak bercanda ini malah. Ya itu bahaya. Karakter itu harus dipelajari ya ternyata ya. Belajarnya di MSDM ya. MSDM. Oh ya, saya mau tanya. Kemarin ada mahasiswa yang tanya ke saya, Bu. Sebenarnya mulai dari mana? Semester berapa sih? Sebenarnya mahasiswa itu harus prepare skripsi. Kalau menurut Bu Titi. Semester 6 kan mereka sudah prepare? Kalau saya dari semester 6 sudah prepare. Semester 6 harus mereka sudah prepare. Jadi ketika mahasiswa sudah penjurusan, kan memilih ya. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Pemasaran, keuangan atau SDM. Itu mahasiswa sebenarnya sudah harus mempunyai apa istilahnya Mas? Ide. Nanti satu mau kemana arah skripsinya. Jangan nanti pada saat sudah semester 7 atau 8. Nah itu sudah terlambat kalau saya. Iya betul. Gitu loh. Itu sudah terlambat. Jadi semester 6 ini sudah minimal sudah mempunyai topik lah. Gambaran apa yang? Iya, gambaran apa nih mau ngapain nih? Mau di mana? Apa yang mau saya angkat? Iya, betul, tentang apa nih yang cetar Mbana itu yang seperti apa sih Pak Syahrini? Jadi sebenarnya apa nih yang mereka harus prepare di semester 6? Iya, kalau saya ya. Walaupun belum dapat pembimbing misalnya. Ya, kan pembimbing itu kan bisa siapa saja tadi saya mengatakan. Kan saya sudah ngomong kan tadi pelajari dosen A, B, C sampai Z. Kan mesti kan ketemu kan ya, nggak mungkin dari semester 1 dan sudah kan pasti kan ketemu, nggak mungkin nggak pernah ketemu lah. Atau misalkan nggak pernah ketemu pun juga kita bisa lihat kok seperti ini ya, kan kita juga bisa mencari info dari kakak kelas. Iya betul, dari kakak kelas. Dosen A gimana sih, dosen B gimana sih, nah, ketika bimbingan gimana sih, kan kita bisa tanya ke kakak kelas sebenarnya. Itu basic ya untuk mengenal karakter itu. Iya. Oke. Nih informasinya yang. Itu kalau saya. Ini semester 4, 5, 6 ya. Berarti semester 6 ini harus prepare ya. Kok semester 6 sih 7? Ini 5 masuk 5. Iya 5, berarti kan tahun depan 6. Iya, ya. 6. Yang ketiga apa Bu?
tadi yang pertama adalah mempersiapkan atau membaca buku, yang kedua buku Ya pedoman. buku pedoman, terus karakter dari dosennya. Yang ketiga basicnya apa? Tips yang ketiga ada atau tidak? Apa ya Mas? Angel ya aku. Apa ya? Kalau dia sudah punya apa ya? Tadi yang saya katakan topik atau ide itu ya dimatengkan. Oke. Karena ini kan kita ada apa ya istilahnya? Artikel pendahuluan nih. Ya diperbanyak lah, banyak baca kalau saya. Iya. Kalau sudah menemukan topik A ya carilah teorinya, carilah referensi. Nah, karena kebanyakan dari kita itu judulnya sudah ada, tapi teori ini masih minim misalkan. Nah nanti kagetnya ketika sudah proses bimbingan, Mereka tidak punya artikel untuk masih kurang lah. masih kurang untuk yang dibawa dijadikan pedoman itu masih tadi. kurang. Oke. Budaya membacanya masih kurang lah. Masih kurang ya. Oke. Selanjutnya pertanyaannya adalah rasanya dicari-cari mahasiswa. Rasanya dicari mahasiswa seperti apa sih, Bu? Sering dicari mahasiswa ini pertanyaan kayaknya dia pernah Kayak tersangka ya dicari-cari. bagaimana rasanya dicari-cari mahasiswa gitu ya. Ya dicari dalam rangka apa dulu? Iya betul. Mau ngapain? Kan saya selalu stay di sini di ruangan. Iya, ruangan di pojok ya, Bu ya. Kan ada tulisannya. Udah ada tulisannya. Iya. Jadi kalau misalnya ketika akan bertemu ya mahasiswa harus paham kondisi Bu Titi misalnya atau kondisi dosen-dosen yang akan ditemui. Iya, apakah sedang sibuk Atau tidak. Kan dilihat dari gestur. Iya, jadi dari karakter dari face-nya seperti apa, wajahnya lagi kayaknya lagi sibuk banget. Kan kelihatan nih dari face. Ini kok mendung ya, doang. Jadi lagi ada masalah gitu atau sedang ngoreksi gitu. Ya. Jadi bukan berarti semena-mena ya, Bu ya. Oh, saya kuliah di sini, saya nggak ini. Anda harus tidak. Kan ketika saya mengatakan melayani, saya di sini melayani mahasiswa dengan dosen, dengan karakter yang berbeda. Otomatis ya perlakuan saya juga harus berbeda dong. Iya, betul. Mahasiswa reguler, mahasiswa ekstensi ataupun mahasiswa yang kelas khusus kan berbeda, Mas. Betul, tidak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan. Bahkan bimbingan pun konon katanya tidak bisa kita samakan ya antara satu Ya dengan tidak bisa disamakan. Itu tadi Karena karakternya sudah berbeda. Iya, teori keadilan pun mengatakan bahwa ada berapa macam itu jenis, tidak harus sama. Iya, adil itu tidak harus sama rata loh. Nanti di mata kuliah etika bisnis ya, Bu. Oh, ada ya. Gimana ngomong masalah etika bisnis? Oke, itu adalah bincang-bincang kita hari ini. Sederhana tapi insya Allah akan banyak hal yang belum kenal khususnya dengan Ibu Setiawati Subroto. Bu Brotol boleh. Bu Broto boleh, Bu Titi, Bu Setio. Boleh. Semoga sehat selalu kondisinya, Bu ya. Jangan lupa di like dan subscribe di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila Tegal. Terima kasih atas waktunya, Bu Titi. Sama-sama, Mas Satu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3, 2, 1, cut.